hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baiti wa sahbihi ajmain. Masuk. Bismillah. Wa sulima qurima man tasbihima lahul Fatihah. Ya kalau begini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun aqalul hukmi. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun aqalul hukmi kufratun. Taktumu ra'ihatahu wa tafrusu minasibahi. Ini masih ngomongin orang meninggal ya. Sekurang-kurangnya ngubur jenazah, ngubur mayit. Di orangnya mati, jangan mati orang mati. Meninggal ya. Sekurang-kurangnya adalah lubang yang kira-kira bisa, kalau nanti baunya enggak, dan juga hewan liar enggak bisa membongkar dia. Apa itu bahasanya? Jadi galiannya itu cukup untuk menjaga mayat itu kalau busuk. Hewan liar itu kan kalau ada aroma bangkai kan dia kan. Nah, sudah aman dari itu. Ya, ini kita dulu. Di Kediri itu ada kuburan liar. Itu Bapak pernah ketemu itu. Jadi kuburan liar itu dia orang rumah sakit yang meninggal di situ, terus lama nggak diambil sama keluarganya, nggak ketahuan gitu. Dikubur aja. Nah, Bapak mau ke pasar itu lagi digotong. Itu kelihatan kepalanya gitu. Nah, kata teman-teman yang lihat itu kuburnya sama kuburan jadi lepas. Pokoknya dikubur aja enggak. Nah, kita nggak boleh gini ya, nggak boleh yang kemarin ya dikafani ya segala macam itu ya. Terus dikubur jangan asal kubur, asal ketutup doang. Kalau ada harimau misalnya, oh Jakarta nggak ada harimau ya, lupa dimakan. Nah, kira-kira galian itu bisa baunya nggak keluar, hewan galak juga, maksudnya hewan liar itu nggak bisa bau. Nah, kira-kira setidak-tidaknya atau kurang-kurangnya segitu. Wa akmaluhu qomatun wa basatun. Nah, lebih sempurnanya lagi adalah satu. Umumnya orang itu tingginya seberapa, terus ditambah sepengawi. Pengawi itu kurang 180-190 meter lah. 2 meter kurang lah. Itu lebih sempurna. Kemudian yang berikutnya wa yudhu Al-Qafat tuhu ala turabi. Kemudian kalau sudah mau dimakamin, pocongnya harus dibuka mukanya ini buka, terus ditempelin ke, ini harus nempel tanah. Nah, itu kan kata film-film horor itu kalau nempelin muka, kita ada kedayangan katanya. Bukan kata film tapi yang pasti itu ya, jadi pipinya mukanya dibuka, caranya jangan tegak sendiri. Jadi mukanya dibuka harus nempel tanah, misalkan di kepala pipinya.
Wajibu terus wajibu taujibuhu ilal kiblati, dan wajib hukumnya mayit itu dihadapin ke arah kiblat. Berarti kalau orang usia rumah yang ngadepnya kemana? Ya pokoknya arah kiblat saya. Nah, kalau kita ya arah barat. Kemudian yang berikutnya faslun yumbasul mayitu li arba'i fisolin. Mayit apa itu? Dikeduk ulang ya. Jadi udah dimakamin terus dibongkar lagi berapa? Apa nih? Dasarnya apa? Udah dimakamin terus dibongkar ulang. Apa itu namanya? Pokoknya dibongkar ulang lah gitu ya. Makamnya itu dibongkar. Harus dilakukan itu kalau terjadi 4 hal ini. Li'arbari fisolin. Yang pertama lil husni. Idza lam yatabayyan. Mayitnya lupa belum mandi. Ya namanya ya bisa aja misalnya. Pendaki gunung tahu kan? Misalnya cuma berupa kelima sakit maniknya kan? Nggak mandi-mandiin, main tidur aja. Tapi syaratnya kira-kira mayitnya itu belum busuk. Belum berubah itu belum busuk maksudnya. Kalau udah busuk nih nggak tahan kita nggak tahan lagi. Ya udah 3 hari, 4 hari atau udah seminggu, nggak busuk itu. Kalau udah nyampe seminggu ya jangan dibongkar. Tapi kalau ingatnya baru sehari itu belum dibongkar ya. Dimandi. Kemudian yang berikutnya wanita ini ilal kiblati. Lupa saking paniknya misalnya itu. Saking paniknya lupa belum ngadepin ke kiblat, bongkar juga. Tapi itu tadi kira-kira mayitnya belum busuk. Udah seminggu baru ya udah biasa. Kemudian yang berikutnya walil mali idza tufina ma'ahu. Misalnya mayitnya pakai jam tangan. Kan ada yang mahal itu 250 juta kan? Iya. Bongkar. Harus dibongkar. Apalagi misalnya itu jam tangannya punya temennya yang punya jam tangan mana? Mana itu ke bawah. Harus dibongkar. Harus dibongkar. Walaupun mayitnya udah busuk sekalipun, harus dibongkar yang itu. Ya. Sudah jelas itu ya. Nah yang terakhir. Ini kalian harus benar-benar ini. Ntar ada cerita horornya. Walil mar'ati idza tufina janiha ma'aha wa angkanat hayatuhu. Orang perempuan hamil dikubur, kira-kira itu anaknya hidup sebenarnya. Jadi misalnya ada orang hamil 7 bulan kecelakaan ya kan, saking paniknya berapa nggak sempat ini, terus main makanin aja. Padahal kata bidan itu udah bulan lebih, bongkar. Harus dibongkar. Nah kalau ingat betul harusnya begini. Jadi orang hamil meninggal, harusnya dicari bidannya. Janinnya gimana nih? Kalau kemungkinan disesar nanti hidup, sesar. Tapi kalau enggak, tapi dia hidup, misalnya baru 4 bulan, itu kan udah gerak-gerak kan? Itu nggak boleh langsung dimakami, nggak boleh. Tunggu dulu sampai udahan, baru dikubur. Apalagi ini sudah 6 bulan lewat. Nah, cerita di kampung bapak ini mengenai ini ya. Jadi ada orang hamil meninggal, ya kan? Terus nggak tahu gimana, pokoknya dimakamin.
setiap menjelang maghrib ada orang lagi nggak tahu itu memang penting dia mau dikasih tahu. Asal lewat itu menjelang maghrib itu dia melihat itu kan ada dua kan, ini kan katanya dia lihat anak kecil main loh mata-mata gitu. Besoknya lewat lagi ada itu lagi. Jadi menjelang maghrib dia lewat ada bicara ini ya, tapi masa iya ngapain anak kecil di kuburan. Akhirnya dia udah beberapa kali lihat, akhirnya dimusyawarahkan ini kuburan siapa itu? Oh itu kuburan ini dia ini dokternya. Akhirnya apa? Dibongkar. Bener kan ada bayi masih tuh kuasa tulang masih tuh. Dan itu udah beberapa hari. Nah, Bapak nggak tahu itu cerita benar apa, tapi itu orang semua tahu dengar cerita itu. Ini artinya ini ya. Jadi kalau ada nanti kalian juga jadi ustazah Pak Kiai pakai Pak Ustadz nih, ada orang meninggal dalam keadaan hamil, jangan buru-buru dikubur. Tanya bidannya. Kalau bidan kan punya catatannya itu udah berapa bulan, kemungkinan hidup apa enggak. Nanti kalau misalnya umur 5 bulan lebih, misalnya ini kemungkinan hidup atau 6 bulan baru lebih berapa. Kemungkinan 9 bulan, tapi sedikitnya hanya kan 6 bulan, 6 bulan lebih kemungkinan hidup. Kalau bisa disesar langsung sesar. Tapi kalau kata bidan, ini kalau disesar tetap dia nggak hidup. Itu nggak boleh langsung dimakan, nggak boleh. Tapi dibiarin aja, ditunggu sampai dia dinyatakan meninggal, itu bayinya udah bergerak, baru dimakamin. Ya jelas ini ya. Sedikit lagi. Berikutnya faslun al-isti'anatu. Isti'anah itu minta tolong. Al-isti'anatu arba'u fisolin. Ini maksudnya dalam hal misalnya minta tolong diwuduin kayak gitu ya. Ada 4. Yang pertama mubahatun wa qilasul aura wa makruhatun wa wajibatun. Jadi minta tolong dalam hal wudu atau mandi itu ada 4. Yang pertama boleh, yang kedua sebaiknya jangan, yang ketiga makruh, yang keempat wajib. Nah kita lihat satu-satu. Fal mubahatu hiya taqribul ma'i. Yang boleh adalah hanya mendekatkan air aja, misalnya zakia misalnya bos atau ready bos misalnya. Nah sama anak buahnya tolong ambilin air mau wudu. Nah itu kan cuma ngambilin deketin doang. Nah boleh itu. Kemudian yang kedua khilaful aula. Dia sobul ma'i ala nahil mutawaddiqi. Yang kedua sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan itu berarti apa? Enggak layak lah. Enggak layak itu. Contohnya gini. Tolong mandiin dulu deh. Jadi wudu aja sampai minta di pelayan itu. Itu enggak layak gitu. Kenapa? Ini kan urusan ibadah. Masa ibadah kita mau enak-enakan? Sebaiknya jangan ya. Jadi, nah kalau dalam hal ini bukan cuma tolong bujukin saya nih, nggak cuma begitu, tapi misalnya anak buahnya saking loyalnya, nih bos kita bujukin bos, terus dia mau ya udah sini, itu sama. Sebaiknya jangan, ya dong ya. Nah, kemudian yang berikutnya wal makruhatu hiya liman yaksilu amru. Yang makruh lagi kita gosokin. Waduh. Mandi kan gosokin. Wudu kita itu. Jangan. Itu kayak orang sombong. Ini mau ibadah ya. Semua ngebos. Itu kan kayak ngebosan gitu. Ya kan wudu kita itu ngebos kan. Waduh kayaknya. Padahal itu mau ibadah sama Allah. Masa ngebos. Janganlah.
Kemudian yang terakhir wal wajibatu biaril mabiti anhu indal haji. Yang wajib adalah orang yang lagi sakit, yang mau wudhu nggak bisa, mau tayamum nggak kuat, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ngomong masih lancar misalnya, saya mau sholat, tolong wudhuin, atau tolong tayamumin misalnya. Nah wajib kalau yang begitu. Tapi kalau orang sehat, waras itu ya sehat kayak kalian nih. Karena bos harus minta diwudhuin anak buahnya, itu nggak boleh. Kenapa? Karena ini mau ibadah, nggak boleh nge-bos. Ibadah itu kan kita tunduk sama Allah kan, tiba-tiba nge-bos. Nah nggak boleh itu, nggak patut. Kita apa kayak bahasa Indonesia memang nggak pantas ya, nggak pantas. Sombong lah gitu ya. Ya, nge-bos itu. Kemudian faslun al-amwal allati tarjamu fi zakat wallahu a'lam bishawab. Dah ya.